Saya di suku banyak atau polinom itu ada definisi, kesamaan, nilai, pembagian, dan teorema sisa. Itu bagian pertama yang coba kita bahas. Kemudian ada juga teorema faktor serta persamaan suku banyak. Kita mungkin sampai pembagian suku banyak mungkin ya hari ini. Yang pertama definisi suku banyak. Suku banyak atau polinom adalah suatu pernyataan aljabar yang variabelnya berpangkat bilangan cacah. Bentuk umumnya ini ya. N, X pangkat N, dan seterusnya itu ada variabel, ada koefisien juga, serta ada A pangkat 0. Ya, A pangkat A0 nih. A0 itu namanya suku tetap ya. Konstanta itu kalau di suku banyak itu namanya suku tetap. Tuh. N ini adalah pangkat tertinggi dari suku banyaknya. Jadi kalau ada pangkat tertinggi itu namanya derajat. Di mana N-nya bilangan cacah. Contohnya, tentukan derajat dari suku banyak X kuadrat min 3X plus 2 dikali 5 min X plus 3X pangkat 3. Maka cukup kamu kalikan pangkat tertinggi yang X kuadrat sama yang 3X pangkat 3. Itu kan pasti ketemu derajatnya nanti. Berarti kan X kuadrat dikali 3X pangkat 3 itu sama dengan 3X pangkat 5. Maka derajatnya itu 5. So, kalau boleh juga kamu kalian pelangi semuanya nih. Ini kali ini. Itu kan panjang. Tapi kalau ditanya cuma derajatnya doang, berarti cukup ambil dari dua fungsi ini, variabel pangkat tertinggi aja kamu kali. Tuh, kalau tanya derajatnya. Itu ya. Semoga bisa dipahamin. Oke, kita lanjut. Kesamaan suku banyak. Konsep operasi kesamaan itu biasanya dengan sama dengan 3 ya. Biasanya kan sama dengan cuma 2 nih stripnya, ini ada 3. Adalah menyamakan koefisien-koefisien X yang berpangkat sama dan bersesuaian antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi tidak berlaku pindah ruas ataupun kali silang ya. Pada ekuivalensi suku banyak itu tidak berlaku pindah ruas dan kali silang. Contohnya ini. X pangkat 4 ditambah NX kuadrat min 8 itu sama dengan X kuadrat min 2 X kuadrat plus M. Maka nilai M plus N-nya berapa? Ini kan ada 3 suku derajatnya 4. Ini dibikin derajatnya 4 dulu. Berarti kan jadi apa nih? Ini kamu kali pelangi. Kali pelangi dulu aja nih yang ini. Ini kali ini. Terus ini kali ini. Berarti kan X pangkat 4 plus MX kuadrat min 2X kuadrat min 2M. Nah, ya udah yang tanyakan M sama N nih. Cukup langsung aja nih. Yang suku tetap sama suku tetap nih. Min 8 sama min 2M. Maka dapat M-nya. M-nya 4 ya, suku tetap sama suku tetap. Terus N itu kan di variabel X kuadrat nih. Maka disamain aja yang variabel X kuadrat. Berarti yang NX kuadrat itu sama dengan MX kuadrat min 2X kuadrat. X kuadratnya bisa kamu hapus tuh, dicoret semua. Maka dapat N-nya itu 4 min 2, yaitu 4. Tuh, maka M plus N-nya itu sama dengan 4 tambah 2. Nah, tuh. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Jika 3X min 2 per X kuadrat min X min 2 itu sama dengan A per X min 2 ditambah B per X plus 1. Maka nilai A dan B-nya berapa? Ya udah, disamain dulu penyebutnya yang kanan nih. Jangan kali silang aja. Maka A dikali X plus 1, B-nya kali X min 2 ya. Karena kan penyebutnya disamain dikali X min 2 sama X plus 1 nih. Ini kalau kamu kali pelangi kan hasilnya sama kayak ini nih. Berarti tinggal yang atas sama dengan atas nih. Dikelompokin ya, yang AX sama BX jadi A plus BX. Yang nggak ada variabel X-nya sama nggak ada variabel X-nya. Berarti A min
2B. Berarti tinggal samanya, yang ini disamakan dengan yang ini. Tuh, berarti kan dari situ kita dapat ya, yang tinggal sama ini sama ini sama ini. Nah, yang koefisien X-nya di sini kan 3, berarti A plus B sama dengan 3. Terus yang konstantanya kan min 2 nih, di sini A min 2B. A min 2B sama dengan min 2. Dengan eliminasi ya, kita dapat nih misalkan A tambah B, itu ya. A tambah B sama dengan 3. Nah, ini kan kamu kurangi aja nih. Berarti kan jadi min 3B sama dengan min 5. Maka dapat B-nya itu 5/3, A-nya 4/3. Disubstitusi ke sini nih. Tuh. Jelas kalau dihitung aja ya. Ini B-nya 5/3. A-nya itu 3 dikurangi 5/3. Maka dapat 4/3. So, contoh yang kedua terkait kesamaan suku banyak. Lanjut. Nilai suku banyak. Cara menentukan nilai suku banyak itu dengan dua cara, yaitu cara substitusi langsung dan cara Horner. Nah, kalau cara substitusi langsung ya tinggal dimasukin aja nilai X-nya ke suku banyaknya. Misalkan ada nilai X sama dengan K, maka nilai suku banyak berarti FK. Tuh, nilai suku banyaknya. Kalau cara Horner atau sintetik itu sama sih. Berarti koefisien tiap variabelnya kamu ambil, ntar disintetik dengan K-nya ya, X sama dengan K-nya itu. Misalkan ini contohnya ya. A, B, C, D ini kan ada A pangkat 3 sampai nggak ada ya. Ada urut nih. Ditulis ulang, habis itu kayak di sini. Pertama langsung turun dulu nih. Dijumlah ya, A, K kali A, taruh sini. Dijumlah, ini kali lagi, taruh sini. Dijumlah, kali lagi, taruh sini. Dan seterusnya sampai ketemu hasilnya nih. Hasilnya itu yang paling belakang. Nah, lebih jelasnya ini contoh soalnya aja nih. Contoh soalnya misalkan, nih, tentukan nilai suku baik dari X kuadrat 2X pangkat 3 plus 7X kuadrat min 5 untuk X sama dengan setengah dengan cara Horner. Nah, ini kan pangkat X pangkat satunya nggak ada nih. Karena nggak ada, berarti koefisiennya 0. Tulis saja 2, 7, 0 sama min 5 berarti. Nah, ini biar nggak bingung gini ini ya. Ini berarti kan 2X pangkat 3 plus 7X kuadrat plus 0X min 5. Jadi kalau Horner itu harus tulis semuanya. Harus urut ya dari pangkat tertinggi sampai nggak ada pangkatnya. Koefisien kamu tulis, terus X-nya setengah. Nah, ini tinggal kamu jumlahin ya. Pertama 2 langsung turun. Setengah kali 2 ke sini 1. 7 tambah 1, 8. Setengah kali 8 ke sini 4. 0 tambah 4, 4. Setengah kali 4 ke sini 2. Maka min 5 tambah 2 itu min 3. Maka nilai dari F setengah atau X sama dengan setengah itu min 3. Tuh. Itu cara Horner. Nah, sama juga pakai substitusi misalkan ya. Biar sekalian yang contoh substitusinya ya tinggal dimasukin aja. Nilainya berarti kan F setengah. Dimasukin aja nih, terbukti sama enggak tuh. Berarti kan 2 setengah pangkat 3 ditambah 7 setengah kuadrat min 5. Berarti kan 2 kali 1/8 ya. 2 kali 1/8 ya. 2 kali 1/8 itu 2 setengah. 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 2 kali 1/8 itu 2
ditambah 1/4 min 5. Berarti kan 2 tambah 1/8 itu 1/4. 1/4 ditambah 1/4 min 5. Oh, ternyata beda jawabannya. Ada yang salah ngitung nggak? Oh, ini ada 7-nya lupa. 7/4 ya. Ini berarti kan 8/4 berarti kan 2. 2 min 5 sama dengan min 3. Tuh, sama kan? Mau pakai substitusi maupun honor sama hasilnya. Tuh. Nggak bisa dipahamin ya. Terus silakan kalau mau di screenshot dulu. Kalau ada yang mau tanyain juga boleh. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kan nilainya ya. Pembagian suku banyak. Bentuk umumnya ini nih. Fx dibagi Px menghasilkan Hx dan Sx per Px. S itu sisa ya. Atau dipakai lebih ringkas menggunakan ini. Fx sama dengan Px kali Hx plus Sx. Di mana Fx itu fungsi yang dibagi, Px-nya pembagi, Hx-nya itu hasil bagi, Sx-nya itu sisa pembagian. Nanti digunakan di teorema sisa nanti. Ini nanti digunakan di teorema sisa. Nah, bentuk kayak gini digunakan teorema sisa. Biasanya kalau pembagian bentuknya kayak gini ya. Nah, derajat hasil bagi ini ya, itu sama dengan derajat yang dibagi fungsinya dikurangi derajat pembaginya. Itu hasil bagi. Sedangkan kalau derajat sisa itu sama dengan derajat pembagi dikurang 1. Jadi derajatnya si sisa ini sama aja pembaginya kamu kurang 1. Misalkan pembaginya pangkat 2. Ya, maka sisanya pasti pangkat 1 nanti X-nya derajatnya. Pembaginya pangkat 1 atau linier. Berarti sisanya konstanta kan? Enggak, karena X-nya pangkat 0 kan konstanta. Tuh. Ini penjelasannya, teorinya. Cara pembagian suku banyak itu ada 2. Yaitu dengan pembagian susun atau cara biasa sama Horner. Tadi ya. Horner tadi itu ternyata bisa dapat hasil bagi juga. Kan sisanya udah dapat juga tuh, hasil bagi juga bisa dapat. Tuh, ada 2 cara nih untuk pembagian suku banyak. Nih, silakan di screenshot dulu. Takutnya kecepatan. Bentuk pembaginya itu yang sering digunakan ya di kelas 11 itu ada linier atau yang linier juga sama yang kuadrat. Linier yang ada A-nya, yang linier nggak ada A-nya sama yang kuadrat. Tuh. Jadi macam-macam caranya. Kalau susun mah sama aja caranya. Contohnya, jika suku banyak X pangkat 3 tambah 2X kuadrat plus 3X plus 6 dibagi X min 2. Nah, kalau kita gunakan cara biasa, ini sama kayak pembagian susun biasa tuh. Yang di SD dulu ya. X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 3X plus 6 dibagi X min 2. Prinsipnya kan dihilangkan dari yang paling depan kan ya. Dihilangkan dari yang paling depan. Berarti X pangkat 3 dibagi X dulu nih. Berarti kan muncul X kuadrat sini. X kuadrat ini kamu kali ke sini. Taruh di bawah semua. X kuadrat kali X itu X pangkat 3. X kuadrat kali min 2 itu min 2X kuadrat. Terus dikurangi. Yang ini kan habis. Ini kurang ini, 2 kurangi min 2 jadi 4 ya. Maka jadi 4X kuadrat tetap nih 3X plus 6. Sama nih kamu bagi juga 4X kuadrat dibagi X. Itu kan jadi 4X ya. Nah 4X-nya kamu kali ini semua taruh di bawahnya. 4X kuadrat min 8X. Kurangi lagi, ini habis. 3 dikurangi min 8 jadi 11X ya. 11X plus 6. Nah ini masih bisa dibagi lagi nih. 11X dibagi X itu kan 11 ya. Nah 11 kali ke sini taruh bawahnya. 11X min 22. Ini kamu kurangi, ini habis. 6 kurang 22. 6 kurangi min 22 berarti 28. Nah 28 itu nggak bisa dibagi X lagi. Karena sini udah nggak ada X-nya ya. Atau pangkat atau derajatnya lebih rendah daripada pembagi. Maka udah mentok nih.
Kalau udah mentok ini, berarti ini hasil baginya yang atas, yang ini sisa pembaginya. Tuh. Ini kalau cara biasa. Tuh, jelas ya? Simple cuman panjang cara biasa tuh. Nah, gimana kalau pakai Honor? Honor tuh lebih pendek, cuman harus lebih teliti. Ini kan udah urut ya, pangkat 3 sampai pangkat nggak ada kan. Kamu tulis saja koefisiennya 1, 2, 3, 6. Nah, ditambah. Pembaginya kan dibikin 0 dulu nih. Ini kan X-2 pembaginya. Maka dibuat X-2 sama dengan 0 dulu ya. Nah, ini kan X-2 kamu bikin sama dengan 0, maka dapat X-nya sama dengan 2. Nah, ingat kan derajat pembagi itu kan derajat sisa itu kan berarti lebih kecil daripada derajat pembagi ya. Pembaginya kan pangkat 1. Maka sisanya pasti konstanta, berarti sisanya di sini. Nah, sisanya pasti cuma satu suku doang nih. Kalau pembaginya itu pangkat 2, maka sisanya ada 2 suku. Tuh. Langsung aja ya. Ini 1 turun kali 2 jadi 2, 2 tambah 2, 4. Turun kali 2 jadi 8, turun lagi 11. Kali 2, 2 ditambahin jadi 28. Nah, 28 ini sebagai sisanya. Hasil baginya yang ini nih. Tadi kan pangkat 3 dibagi pangkat 1 jadi X pangkat 2 di paling depan. Berarti jadi X pangkat 2 ditambah 4X tambah 11. Sisanya itu ini 28. Itu ya. Bisa dipahamin? Terkait pembagian suku banyak ya. Terus sambil di screenshot kalau nggak ada yang tanyakan. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Nah, gimana kalau pembagian itu yang bentuk AX plus minus B tadi, ada A-nya di sini. Nah, hampir sama ya, tapi kalau cara biasa mah nggak terlalu ngefek sih. Cuman panjang aja. Ntar yang Horner yang ngefek tuh yang di Horner nanti. Kalau ada ini tuh ngefeknya di Horner. Yang cara biasa, sama ya, kita bagi yang paling depan dulu, 2X pangkat 3 bagi 2X, itu kan jadi X kuadrat. X kuadrat kamu kali ini semua, taruh di sini. 2X pangkat 3, min 3X kuadrat kamu kurangi. Ini habis. Min 1 dikurangi min 3, jadi 2 ya. 2X kuadrat. Ini turun apa adanya aja yang ini, sisanya. Kayak mau bagi lagi ini sama ini, 2X kuadrat dibagi 2X, itu kan berarti plus X ya. Terus kamu kali, jadi 2X kuadrat min 3X, kurangi lagi. Ini habis, ini jadi 10X. 10X min 5. Masih bisa dibagi lagi. Ya udah, 10X bagi 2X itu 5. 5 kali 2X min 3, 10X min 15. Ya udah, kamu kurangi ya. Maka tinggal 10. 10 untuk sisa pembagian, X kuadrat plus X plus 5 itu hasil baginya. Kan sama kayak pembagian susun biasa. Nah, kalau cara Horner, prinsipnya sama. Ini kan udah urut ya. Dari pangkat 3 sampai pangkat nggak ada semua nih. Maka tinggal kamu ambil koefisiennya aja. Itu juga sama, pembaginya dibikin 0 dulu. 2X min 3 kan sama dengan 0. Berarti kan 2X sama dengan 3. Maka X-nya 3 per 2 ya. Nah, karena pembaginya cuma derajat 1, pasti saya konstanta nih, cuma satu suku. Nah, berarti kita langsung Horner ini. Kalau pertama masih sama nih, 2 turun dulu. Kali 3 per 2, 3. Ditambah masih 2 lagi. Kali 3 per 2, 3. Ditambah jadi 10. Kali 3 per 2, 15. Ditambah 10. Kalau sisanya nggak ngefek ya, sama 10. Nah, kalau hasil baginya, ini kan 2, 2, 10. Nah, karena di sini ada 2 ya di sini. Di apa namanya? Di depan pembaginya ini. Maka yang 2X kuadrat plus 2X plus 10 itu kamu bagi 2 semua. Ini kan hasilnya kan 2X kuadrat plus 2X plus 10 ya. Karena kan pangkat 3 dibagi pangkat 1 kan pangkat 2. Karena ada 2 di sini, maka dibagi 2. Jadi hasil baginya X kuadrat plus X plus 5. Tuh. Sisanya 10.
Bisa dipahamin ya, tadi ingat ini. Kalau ada duanya, bedanya cuma di hasil baginya aja, kalau cara Horner. Ingat dibagi ininya. Tuh, silakan di screenshot dulu. Oke, kita lanjut kalau nggak ada yang tanyakan. Contoh berikutnya, gimana kalau pembaginya itu pangkat 2? Nah, dengan cara Horner Kino ini ada Horner tingkat 2 ya. Tapi sebelum ke Horner Kino, coba kalau kita gunakan cara biasa. Nah, kita gunakan cara biasa dulu di sini misalkan. Untuk mengecek nih hasilnya. Jadi cara biasa juga masih bisa ya. Ini kan 2x pangkat 4 min x pangkat 3 plus x min 3 dibagi 2x kuadrat min x min 3 ya. Ini kalau bagi seperti biasa, 2x pangkat 4 bagi 2x kuadrat, itu kan x kuadrat. Jadi kamu kali semua, 2x pangkat 4 min x pangkat 3 min 3x kuadrat. Tuh. Ini kamu kurangi, ya kan? Habis nih. Ini habis, berarti tinggal yang ini doang. Ini x kuadratnya nggak ada ya, berarti 0 dikurangi ini, jadi positif. 3x kuadrat, ini tetap nih, tambah x min 3. Tuh, sampai sini jelas ya. Ini kenapa jadi positif, karena yang atas kan nggak ada x kuadratnya, berarti agak baca 0. 0 dikurangi min 3 kan jadi plus 3. Tuh. Sama kita bagi lagi, 3x kuadrat dibagi 2x kuadrat, itu kan berarti 3/2 ya. Tambah 3/2. Ini kaliin jadi 3x kuadrat min 3/2x ya. 3/2x dikurangi 9/2. Nah, ini kamu kurangi. Jadi jumlah ya. Ini jadi 5/2x. Ini jadi dijumlah. Min 3 kan 6, min 6/2 ya. Min 6/2 tambah 9/2 berarti 3/2. Ini nggak bisa dibagi lagi karena ini derajatnya lebih rendah daripada pembaginya. Berarti udah mentok. Ini sisanya, ini hasil baginya. Ini kalau pakai pembagian susun nih. Nah, gimana pakai Horner Kino? Maka pembaginya kan 2x kuadrat min x min 3. Maka x ada 2x nih. Ada x1 sama x2. Tapi nyari x1 sama x2 bukan difaktorin ya. Ya, x1-nya itu berarti min b per a. Ini kan a, b, c ya. Kalau pakai Horner Kino, ini a, b, c, a-nya 2, b-nya min 1, c-nya min 3 ya. Kalau yang x1-nya berarti min b per a, berarti min 1/2, berarti jadi setengah ya. X2-nya berarti min 3/2, berarti 3/2. Ya, ini ketumpuk lagi. Nah, ini kita hapus dulu deh. Biar nggak bingung ya. Oke, tadi pokoknya dapat hasil baginya ini ya. Kita simpan dulu hasil bagi sama sisanya. Sama atau enggak ya. Nah, hasil bagi itu tadi sisanya 5/2x ditambah 3/2. Nah, kita cek nanti apakah sama. Nah, tadi kan ini 2x pangkat 4 min x pangkat 3 plus x min 3 kan. Yang x pangkat 2 kan nggak ada. Maka urutannya yang x pangkat 2 kita masukin angka 0. Koefisiennya berarti ini 2. Kan dari sini min 1, yang x pangkat 2-nya 0. Yang x pangkat 1-nya 1, yang nggak ada berarti min 3 yang konstanta. X1-nya berarti taruh di atas, yang min b per a, x2 yang bawah. 3/2-nya. Dah. Terus kita lanjutin. Ini kita kosongin nih. Ini kita tutupin dulu ya biar nggak bingung. Ini tuh nggak dipakai ya yang ini.
sama ini. Yang kalau kino itu berarti yang apa namanya kolom paling depan awal itu dikosongkan, kemudian kolom kedua untuk yang baris kedua dikosongkan, sama kolom yang ketiga terakhir untuk baris 1 itu dikosongkan. Jadi langsung nih, 2 ini langsung turun ke bawah ya. 2 ini pertama kali setengah yang atas. Kalau kalian baris pertama, maka letaknya di sini. Terus kali yang ini juga, kali yang X2-nya nih. Kalau kali yang baris kedua, letaknya di sini. Nah, tuh, 2 kali setengah taruh sini. 2 kali 3/2 taruh sini. Nah, operasikan dari yang paling depan dulu nih. Ini kan udah penuh ya. Tadi kan dikosongkan nih. Penuh. -1 tambah 1, 0. Nah, 0. Kamu kali setengah kan 0, taruh sini. 0 kali 3/2, 0. Nah, kolom ketiga kan udah penuh nih, kamu jumlahin lagi. Ini kan 3. Nah, 3 kali setengah 3/2. 3 kali 3/2. Kok 0? Tadi udah ya, 3 kali 3/2, 9/2. Ini kan udah penuh nih. Kamu jumlahin, berarti jadi 5/2. Ya kan? Nah, udah. Ini kan udah penuh juga nih, ini kan tadi udah ditutup kan. Maka langsung kamu jumlahin, -3 tambah 9/2. Itu berarti 3/2. Nah, berarti ini sisanya dapat nih, 5/2X tambah 3/2. Tuh, sisanya. Hasil baginya ini ya. Ini kan tadi pangkatnya 4. Dibagi pangkat 2, berarti ini pakai X pangkat 2 nih. 2X pangkat 2 ditambah 0X ditambah 3. Nah, karena di sini tadi pembaginya ada 2-nya, ya kan? Maka dibagi 2 sama kayak tadi yang sebelumnya, contoh nomor 2, contoh kedua. Berarti kalau bagi 2, maka hasil baginya itu jadi X² ditambah 3/2. Tuh, sama kan ternyata kan? Oh. Ingat ya, kalau ada pembaginya ini, koefisien derajat tertingginya ada koefisien lebih dari 1, maka dibagi dulu tuh, hasil bagi yang ini. Tuh, bisa dipahamin ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Sambil di screenshot kalau nggak ada yang tanyain. Oke, kita lanjut. Nah, latihannya nih. Latihannya mungkin nanti sekalian deh, biar tahu jam berapa nih. Nanggung nih kalian ya. Karena yang teorema sisa sekalian deh. Itu yang bagian teorema faktor pekan depan. Ini di screenshot dulu soal latihannya. Oke, kita lanjut ke